Ya, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang menerima permintaan maaf dari Effendi Simbolon terkait pernyataannya yang menyatakan bahwa TNI bagaikan gerombolan melebihi ormas yang tidak harmonis. Atas pernyataan itu, Dudung menerima permintaan maaf dari Effendi dan dalam kesempatan yang sama Dudung pun memerintahkan jajarannya di bawah untuk menghentikan kegiatan protes yang disampaikan oleh sejumlah anggota TNI di daerah. Dan dalam kesempatan ini Dudung juga membantah mengenai adanya isu keretakan hubungan dengan Panglima TNI. Ia menyebutnya bahwa isu-isu tersebut menjadi isu yang biasa terjadi di tubuh TNI dan pada umumnya atas ketidakhadiran Dudung pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Dudung menjelaskan bahwa saat itu ia melaksanakan tugas atas perintah dari Panglima TNI. Ia juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan menghadap Panglima untuk membahas mengenai kelanjutan dari kasus ini. Ada niatan, ada upaya untuk rencana dari awal kan gitu. Kalau saya lihat ya karena emosinya mau dibikin mungkin mau, aduh, panjang nih ceritanya. Kalau besar banget suaranya, nggak rasanya jadi pengen nyanyi kayak Sisi Laban tadi. Mana Sisi Laban tadi tuh? Wartawan malah ngajak nyanyi dia. Jadi kalau menurut saya ini anak-anak emosi, dengar ada temennya dipukulin. Dia datangi, dia ambil orangnya, dibawa ke satuan, ya maksudnya biar bikin kapok. Cuma kalau saya lihat itu kondisinya kan si yang dipukul itu ya kondisi mabuk tuh. Ya kan mungkin memang badannya juga sudah payah, dipukul juga ya udah meninggal ya. Sekarang mereka juga harus mempertanggungjawabkan karena apapun alasannya ada orang meninggal gitu. Kalau secara resmi dari pihak korban ya. Itu juga melaporkan kejadian pemukulan ke kepolisian atau tidak Pak? Atau memang hanya 13 anggota saja yang saat ini diproses oleh Denpom? Oh itu tanpa laporan pun kalau sudah orang mati kan tetap harus di sidang ya. Wajib ini ada orang meninggal, sebetulnya ada orang dipukuli juga. Kalau di tentara tuh sebenarnya jangankan ada sampai laporan laporan formal ya. Ada pengaduan biasa saja, kita responnya lebih cepat loh daripada sipil. Ya, saya teman-teman media nih ngomong, nggak usah laporan. Saya Pak, ada perlakuan tidak baik dari anggota Bapak, kan lebih cepat kita responnya dibandingkan yang lain, ya. Jadi itu kalau ada yang merasa tersakiti saja ya pasti kita respon lah. Apalagi ini meninggal ya harus dilihat sampai sejauh mana. Artinya pelaku yang mengeroyok prajurit di pasar itu juga diproses oleh kepolisian. Enggak dong, di militer. Di militer. Pelaku yang mengeroyok awal Sertu RW itu. Oh iya, kita adukan. Kita adukan dong. Iya, saya udah bilang juga kita adukan dong. Ini ada sampai istrinya terjatuh hamil dari motor. Itu kan nggak benar, ditinggal pergi, disusul minta pertanggungjawaban malah marah-marah karena kondisinya mabuk kan. Gitu. Apalagi? Dan keinginan Bapak sendiri untuk 13 tersangka ini kedepannya pengen dipecat atau gimana Pak? Enggak, kalau 13 tersangka kan ada sidangnya nanti. Siapa yang mukulin, siapa yang benar. Kan kalau misalnya ada wartawan begini ya, yang datang sekian banyak terus salah semua, yang enggak juga. Ya kan gitu kira-kira kalau saya berpikirnya. Nanti siapa nih yang bagaimana? Ya kan nanti wartawan kalau ada satu orang kena terus ikut nimbrung di situ, wah ikut, ya enggak juga. Jadi bagaimana nanti istilahnya itu? Sidang militer. Peran. Ya peranan masing-masing lah. Apa itu? Kalau di kepolisian itu apa ini?
bukan yang terus dia berbuat apa di situ, gitu loh. Peran-perannya Pak. Iya, apa sih istilahnya itu? Gue nggak pernah ngurusin kasus jadi susah juga. Kayak gitu. Kamu dari tadi kayak ngomong. Berkasnya sudah sampai mana Pak? Ini ada orang meninggal jadi ngomong bercanda jadi nggak enak nih. Ya. Berkasnya sudah sampai mana Pak? Oh sudah, pokoknya itu berjalan lah di kita. Saya pikir di tentara ini prosedur gitu berjalan kok. Pak, kira-kira sidangnya akan kapan? Wah itu cukup malah, saya belum terlalu mengikuti ya. Nanti saya coba cek nanti WA saya kalau mau tanya ya. Nanti saya tanya dulu. Karena banyak ya, terus terang saja teman-teman ini. Saya sih belum ditanya juga, saya nggak ada masalah. Kita sekarang menghadapi masalah mutilasi ya. Itu jelas individu lah. Kita juga jangan dibilang ini institusi, orang gila mana, orang sakit jiwa Pak. Ya. Kita berupaya yang dibilangin oleh Kasat tadi, bantu air bersih, bantu masyarakat di sana buka lahan, bantu segala macam, jagain yang program pemerintah. Ada yang kayak begini, kita juga kesel juga itu, sampai ada yang kejadian begini ya. Ada yang sampai mati kita kesel juga, walaupun yang saya bilang dia punya excuse gitu kira-kira. Ya. Dari kasus Papua mutilasi kemudian ke Salatiga. Bukan jadi kesana ya kan, udah mau kesana juga dari tadi pasti kamu. Ini kan poster juga lagi jadi sorotan gitu. Imbauan dari Bapak untuk Pak prajurit gimana Pak? Ya itulah, kita kan sudah bilang tadi oleh Kasat bahwa kita itu prajurit rakyat, ya kan. Jadi betul-betul bagaimana kita bisa mengatasi persoalan masyarakat sekitar dengan kondisi apa. Ya, kita sekarang sudah banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan kementerian untuk bisa berjalan membantu pemerintah, membantu kesulitan masyarakat gitu. Nah, ya itulah kendala-kendala kita ya. Tentara itu organisasinya sekian ratus ribu, tapi kejadian individu berapa orang, kelompok, ya udah jelek, hilang semuanya. Ya itu resiko kami lah sebagai korps gitu. Ya. Pak, berarti perlu ada evaluasi tentang aktivitas prajurit di lapangan nggak ya Pak? Ya itu pastilah. Nanti saya sebenarnya di tentara tuh ada ya, jangan biarkan anggota menganggur, banyak pelatihan, banyak. Nah memang ini kalau menurut saya efek dari COVID ini 2 tahun lebih kan banyak yang di rumah, banyak yang ini yang nggak terkontrol nih. Makanya kita harus mulai bangun lagi dengan latihan lagi sekarang. Itu kemarin juga memang banyak latihan yang kena dipotong itu keuangannya itu refocusing ya kan, dianggap tidak dilakukan latihan, akhirnya ya gitu banyak menganggur, celinguk ide-ide nggak jelas gitu. Ya itulah salah satu evaluasinya gitu. Artinya untuk menghindari pelanggaran hukum prajurit meningkatkan fokus. Ya biasanya begitu. Saya sering sampaikan pada anggota, kalau profesional, jagoan, itu orang tidak akan berpikir panjang, nggak akan berpikir jelek-jelek lah. Ya, saya ngambil contoh-contoh, saya sampaikan, hampir jarang nih yang berkelahi rame-rame ini ban hitam. Ya, dulu juara jarang. Ini juga kalau udah ban hitam ngeliat lawannya kecil kita ngapain gitu loh. Malas ya Pak? Males lah, orang didorong aja jatuh. Ya kan, yang kayak gitu. Ya kan, orang juga ngeliat saya tangannya begini kan malas juga kan gitu. Jadi hal-hal seperti itulah kita ada evaluasi. Ya. Pak, udah. Pak yang ini Pak, next berikutnya proyek Hidran. Oh ini kan sudah diambil oleh bukan diambil. Jadi supaya lebih tersosialisasi seluruh Indonesia. Itu jadi program Angkatan Darat. Oh, keseluruhan. Nah, jadi sekarang ini Angkatan Darat mencoba menyiapkan setiap daerah itu semua bisa. Tiap kabupaten harus ada yang bisa, sehingga bisa serentak. Kan ada 29 data BPS tahun 2019. 9,79% kalau nggak salah. Masyarakat Indonesia itu belum terakses air bersih. Minimal sejumlah itu berarti sanitasi jelek. Orang yang daerahnya miskin stunting pasti ada daerah-daerah kering. Itu. Jadi
kalau kita tidak keroyok ini pekerjaan, yang tadi disampaikan Kasat saja sudah 750-an, itu baru bisa mengakseskan sekitar 400.000. Baru 400.000, komanya aja nggak hilang. Itu pun tidak sampai ke rumah, ya, cuma mempermudah saja dari bawah ke atas gitu. Nah, makanya mudah-mudahan tahun ini 1.000 lah dapat, tahun ini 2 tahun 1.000. Nanti tahun depannya lagi, setelah semua tersosialisasi mengerti. Ya, tadi juga kita sudah dengarkan bagaimana keterangan dari Pangkostrat TNI AD, Letjen Maruli Simanjuntak mengenai kasus penganiayaan terhadap seorang warga sipil oleh 13 anggota Kostrat yang ke-13-nya sudah dijadikan tersangka dan pihaknya juga terus mengevaluasi mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI kepada warga sipil ini. Kami jeda dulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Breaking News TV One.